karena dia minta tolong, tolong. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit kan. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Kalau kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan. Kenapa? Karena didukung oleh 2 anggota Polri dan didukung lagi nanti dengan petugas perawat atau bidan atau apa yang ada di rumah sakit. Kalau kesaksian siapa Aep, Mel itu tidak kuat. Dan dengan kesaksian Pak Suroto ini, kalau benar ya, sekali lagi, kalau benar. Nah, inilah yang kita mohon digunakan oleh advokat bukti ini untuk apa? Untuk yang sudah dihukum seumur hidup, bahan PK. Untuk yang belum seumur hidup, ini bahan juga untuk Anda mengajukan gugatan pra-peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait dengan kasus Pina Cirebon yang semakin hari semakin viral saja dan tak menentu seperti apa arahnya. Tetapi ada yang menarik dengan adanya video yang baru-baru ini di-up di salah satu TV swasta, yaitu Pak Suroto sebagai saksi pertama yang menemukan Pina Cirebon maupun Eki di TKP. Dan ini menarik kita simak sekaligus membungkam pernyataan Aep dan Mel yang juga merasa orang yang pertama ada di dalam lokasi tersebut. Dan Pak Susno Duaji jauh lebih percaya terhadap Pak Suroto ini. Nah, bagaimana videonya kita simak secara bersama-sama, begitupun juga seperti apa paparan daripada Pak Susno Duaji menilai pernyataan daripada Pak Suroto ini. Waktu itu menunjukkan pukul 10. Saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayahnya masing-masing, khususnya saya di wilayah Talun. Beoper itu Jalan Tol itu wilayah desa kami, desa Kecomberan. Dan saya sampai di jembatan itu, di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ, Ibu. Dan saya sampai situ saya menanyakan, ini kenapa Pak? Ini kenapa Pak? Gitu, kecelakaan Pak. Nah, di situ tergeletak 2 itu tidak ada orang menolong, Bu. Dan saya karena itu lokasi di wilayah saya menolong kedua korban itu, Bu. Yang pertama saya tolong itu si laki-laki itu, Ibu. Waktu itu saya nggak tahu namanya siapa, cuman saya pertama nolong yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu tergeletak berdekatan dengan trotoar pembatas jalan, Ibu. Pembatas jalan itu antara desa Kepompongan dan desa Kecomberan. Dan yang kedua korban perempuan itu tidak jauh dari korban yang laki, kurang lebih 5 meter, itu yang masih hidup dan minta tolong karena saya nolong pertama yang laki itu sudah tidak menjawab. Aku pikir dia udah meninggal, saya fokus yang masih hidup yang perempuan itu, Ibu. Baik, Pak, pada saat itu Bapak hanya melihat jasad Eki dan juga Vina begitu ya. Adakah rombongan kerumunan dalam artian geng motor di sana waktu Bapak menemukan? Oh tidak ada Bu. Waktu itu tuh saya nyampe situ tuh pas sudah keliling juga, aku waktu itu jalan keliling juga pakai mantel karena hujan tapi nggak begitu deras. Kira nyampe situ saya nolong perempuan itu dan minta tolong itu kondisi juga hujan deras, Ibu. Kurang lebih dari korban laki dan perempuan 6 meter, dari korban perempuan ke motor kurang lebih 5 meter 6 meter, Ibu. Waktu itu saya langsung nelpon dan Polsek Talun, nggak lama 2 menit 3 menit datang anggota kepolisian, Ibu.
Pak, saya itu juga atau publik juga tahu bahwa ada kesaksian yang berbeda juga bahwa Mel dikatakan orang yang pertama juga membantu proses evakuasi. Bapak menemukan bertemu tidak Pak di TKP pada saat itu? Tidak ada. Ngangkat korban laki bertiga aja. Siapa ngangkat aja? korban perempuan bertiga aja. Oke, berarti yang Itu, Ibu. mengangkat korban hanya 3 orang, siapa saja Pak? Boleh dijabarkan? Saya dengan anggota kepolisian 2 orang, dengan saya sendiri, Bu. Berarti 2 orang anggota polisi dan Bapak, dan tidak ada orang lain? Tidak ada. Bapak kenal dengan aparat kepolisian pada saat itu? Kenal, Bu. Kenal ya, karena Bapak yang memanggil begitu ya? Yang satu Bapak Suja, yang satu Bapak Haji Suparti kalau tidak salah, Ibu. Oke. Tapi udah pensiun, Ibu. Oke. Lantas menggunakan apa dibawa ke rumah sakit? Mobil patroli polisi, Ibu. Mobil patroli polisi. Berarti jasad Eki dan juga Vina dibawa. Pada saat itu Eki sudah tidak bernafas? Tidak bernapas. Yang masih hidup yang perempuan, Ibu. Oke, tahu dari mana Pak? Bapak sempat ajak ngobrol atau masih minta tolong Vina pada saat itu? Selalu dia minta tolong, Bu. Oke. Aku bilang, sabar deh, sabar, bentar lagi mobil datang ya, sabar ya. Gitu, Bu, jawaban saya. Oke. Pada saat itu kondisi mereka itu seperti apa Pak? Penuh luka kah? Mukanya udah kena, aduh, kayak orang kena benda apa gitu, Bu. Mukanya ada, aduh, ngeri, Bu, kelihatnya. Laki dan perempuan sama, Ibu. Baik. Nah Pak, kondisinya pada saat itu hujan deras atau bagaimana Pak? Hujan, Bu, hujan deras karena darah itu mengalir ngikutin air yang jalan di atas aspal, Ibu. Oke. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu 2 korban? Beda, Ibu. Beda. Baik, saya sudah nangkap. Ditahan dulu Pak Suroto. Kesaksian yang berbeda-beda ini bagus. Kalau penyidik dalam hal menyidik perkara, inilah yang akan membuat terang perkara. Mengapa? Kalau kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan. Kenapa? Karena didukung oleh 2 anggota Polri. Dan didukung lagi nanti dengan petugas perawat atau bidan atau apa yang ada di rumah sakit. Jadi dia cukup kuat. Kalau kesaksian siapa Aep, Mel itu tidak kuat. Dan dengan kesaksian Pak Suroto ini, kalau benar ya, sekali lagi, kalau benar, kalau tidak berbohong, dan saya yakin dia tidak berbohong, maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat. Termasuk yang sudah disidangkan, termasuk yang sudah mendapat vonis. Berarti hakim, jaksa, dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian. Berbeda dengan apa yang dijelaskan ini. Termasuk nantinya membawa Peggy ke depan persidangan. Kalau Peggy bisa diterima di persidangan, bisa dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh saudara Suroto, termasuk prarekonstruksinya, tempatnya berbeda, jalan ceritanya berbeda, yaitu menyidangkan perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita berharap ya, keterangan daripada Suroto ini benar, makanya Polri harus memeriksa 2 anggota lalu lintas yang datang ke situ, termasuk memeriksa saudara Suroto, termasuk memeriksa petugas rumah sakit, sehingga perkara ini bisa dibawa ke alur yang sebenarnya. Baik. Dengan demikian, maka akan selamatlah orang-orang yang sudah dihukum seumur hidup, dan juga akan jelaslah posisi Peggy yang sekarang sudah jadi tersangka. Itu keberhasilan mengeluarkan orang dari
tersangka menjadi bebas karena tidak cukup bukti, itu keberhasilan loh. Jangan dikira itu polisi tidak berhasil, karena menyidik itu membuat terang suatu perkara, membuat terang apakah dia ini bersalah untuk dilanjutkan, membuat terang apa dia tidak bersalah untuk dihentikan penyidiknya. Jadi tinggal nanti sikap daripada penyidik, dan saya yakin bahwa penyidik sudah profesional, dia sudah menemukan ketidakbersalahan. Nah, inilah yang kita mohon digunakan oleh advokat Ya. bukti ini untuk apa? Untuk yang sudah dihukum seumur hidup, bahan PK. Untuk yang belum seumur hidup, ini bahan juga untuk Anda mengajukan gugatan pra-peradilan. Oke, baik. Tapi catatan Mbak ya, catatan seandainya benar. Saya kira demikian, silahkan sahabat-sahabat memberi komentar yang sehat. Biar bagaimanapun juga, kita punya tanggung jawab moral untuk mengawal kasus ini secara bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.